Kelompok 2 MKU Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Gen Z dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di era digital saat ini. Gen Z sekarang berada di dunia teknologi, di mana semua serba cepat, serba praktis, dan serba mudah. Apakah penerapan nilai-nilai Pancasila masih bisa kita terapkan dalam dunia digital pada saat ini? Gen Z menghadapi tantangan besar, yaitu menjaga etika dan tanggung jawab di dunia maya, di mana nilai ketuhanan menuntun kita untuk tetap berakhlak meskipun tidak ada yang melihat. Kadang sulit ya menahan emosi di media sosial ini, tapi imanku kuat untuk menahan tidak merosting-rosting orang. Tantangan bagi Gen Z adalah menumbuhkan empati di dunia digital yang sering dingin dan acuh tak acuh. Orang ini kayak yang banyak kan di setiap kita pasti berbeda-beda pendapat, nggak pada menghargai pendapat orang itu loh. Seharusnya kita kan harus menghargai pendapat orang lain, gitu kan. Ada nilai-nilai kita, walaupun kita cuma di balik luar doang. Itu karena seharusnya kan nggak harus ada komentar seperti itu. Karena kan itu kan urusan mereka juga. Globalisasi membuat Gen Z mudah terpengaruh budaya asing. Tantangannya adalah tetap bangga sebagai bagian dari Indonesia. Tapi aku juga suka dengan bahasa daerahku, tempat tinggalku, budaya daerahku. Ya kan? Iya, kita boleh modern tanpa kehilangan identitas kita. Kayak kita boleh mendengarkan musik luar negeri, tapi tetap menciptakan identitas tradisional kita, daerah kita kan. Bener banget, kita boleh suka sama musik luar, tapi kita harus menyeimbangkan. Walaupun kita suka dengan budaya luar, tapi kita juga harus menyukai budaya Indonesia kita. Ya kan? Iya, benar banget tuh. Di dunia digital, semua orang bebas berpendapat. Tapi, tantangan Gen Z adalah bagaimana menyampaikan pendapat dengan bijak tanpa menjatuhkan pendapat orang lain. Karena kalau kelas 3 sama kelas 5 kan lebih enak kan kita mengajarnya. Kalau udah bisa besar juga kan. Kalau kamu kenapa? Karena aku lebih suka kayak anak kecil gitu. Sama kelas 6 tuh lebih kayak udah masuk ke SMP kan. Iya. Jadi dia udah kayak udah dewasa gitu sedikit. Kalau kamu? Kalau menurut aku ya kalau kelas 1 tuh kayak agak susah gitu, agak bandel. Karena kan dia baru naik dari TK ke SD nih kan. Pasti cara ngajarinnya kita harus effort gitu loh Mas. Sedangkan kita masih belajar, ini masih observasi gitu. Aku setuju sih sama Evita. Kalau kamu? Iya, soalnya kelas 3 sama kelas 5 ini lebih mudah mengajarkannya kan, lebih cepat nangkapnya gitu. Udah bisa pandailah memahami apa yang mau kita ajarkan gitu. Jadi gimana nih pendapat kamu? Apakah kamu masih tetap di pendapat 1 sama 6 atau 3 dengan 5? Aku lebih pindah pendapat aja sih. Lebih kalian ikut. Oke, berarti kita setuju kan 3 sama
itu kan. Setuju. Gen Z juga ditantang untuk tidak cuek terhadap ketimpangan sosial. Dunia digital seharusnya jadi tempat untuk menyebarkan kebaikan. Rekening, ada aplikasi kayak Brimo gitu kan, dan jadi lebih murah gitu mendonasikannya. Iya, donasi ini bukan tentang uang atau bagaimananya, tapi tentang bagaimana kepedulian kita terhadap warga-warga negara kita itu. Contohnya nih ya, banyak kan sekarang kasus banjir kan di Sumatera Barat, ada banjir, tanah longsor. Setidaknya walaupun kita nggak begitu banyak duit, tapi kan kita bisa membantu mereka sedikit demi sedikit gitu. Iya, kayak empati gitu nggak sih? Soalnya itu kan kayak sosial, makhluk sosial kita gitu ha. Tapi kan terkadang orang tuh banyak berpikir kayak di sosmed aja gitu kan, buat cari-cari apa itu? Cari-cari cuan untuk diri iya, sendiri gitu kan, lebih mentingin diri sendiri. Padahal rakyat saat ini kan menderita gitu kan. Iya, banjir korbannya tuh kayak belum ditemukan gitu kan, kasihan keluarganya gitu. Ayo kita berdonasi. Ya, donasi ya. Menjadi Gen Z berarti hidup di dunia digital, tetapi bukan berarti kita harus melupakan nilai-nilai Pancasila. Teknologi bisa berubah, tetapi karakter bangsa harus tetap sama. Dengan Pancasila, kita mempunyai arah agar tidak lupa dengan globalisasi. Mari kita jadi Gen Z yang cerdas, beretika, dan berjiwa Pancasila. Baik di dunia nyata maupun di dunia digital.